wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran masih berkisar tentang pangkat dari bilangan bulat. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai pangkat yang berupa bilangan bulat dari bilangan bulat. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan sifat masih tentang pangkat, yaitu sifat-sifat perpangkatan. Baik, kita mulai saja anak-anak sekalian mengenai bilangan berpangkat, yaitu pangkat bilangan bulat positif dan pangkat bilangan bulat negatif. Jadi nanti ada pangkat yang bilangannya adalah bilangan negatif. Nah, ini Bapak ingatkan lagi mengenai definisi dari perpangkatan. A pangkat N itu sama dengan perkalian bilangan berulang ya dari A itu sendiri sebanyak N faktor. Jadi ini A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai dengan kali A itu sebanyak N faktor gitu ya. Kemudian ada pangkat yang dari suatu bilangan yang pangkatnya negatif. Ini artinya penulisannya sama dengan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif ini menyatakan bilangan pecahan ya. 1 per A pangkat N. Nanti kita akan ambil contohnya. Ini syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A ini tidak boleh sama dengan 0. Bapak ambil contoh. Ini yang pangkatnya positif. 4 pangkat 2 itu artinya perkalian berulang dari 4 sebanyak 2 faktor. Jadi 4 kali 4. Itu hasilnya 16. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif. Ini Bapak ambil contoh. 3 pangkat negatif 2 itu artinya sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya jadi positif. Karena ini sudah berbentuk pecahan 1 per. Jadi pangkat negatif itu artinya pecahan 1 per. 1 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 9. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan pecahan pangkat berpangkat bilangan bulat. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, ini ambil rumus ya. Ini nomor 1 sifatnya. Ini kita cari. A per B ini pecahan dipangkatkan dengan N. Jadi ini menurut definisi adalah perkalian berulang bilangan pokoknya A per B. Jadi sebanyak N faktor. Berarti ini A per B kali A per B kali A per B kali sama dengan kali A per B. Ini sebanyak N faktor. Karena ini A-nya juga dikalikan. Ini pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Itu seperti perkalian bilangan pecahan yang sudah kalian bahas. Kalian pahami di waktu kelas 7 ya. Ini jadi A kali A kali A sebanyak N faktor itu tidak lain A pangkat N. Ini B kali B kali B kali sampai dengan kali B sebanyak N faktor. Ini tidak lain adalah B pangkat N. Ini syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0 dan N-nya positif ya. N lebih besar 0. Ini yang kedua, A pangkat negatif N, tadi pangkat negatif itu 1 per. Jadi kalau begitu, ini A per B di 1 per kan A 1 per A per B. Jadi ini 1 per A per B, ini tiada lain, ini menjadi kebalikannya. Jadi 1 per A per B itu kebalikannya menjadi B per A. Nih, sebanyak N faktor, berarti ini B per A kali B per A kali B per A kali B per A sebanyak N faktor, maka tiada lain itu ketika dikalikan B kali B kali B kali sama dengan kali B sebanyak N faktor, maka itu adalah artinya B pangkat N. A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, maka tiada lain itu adalah A pangkat N. Nah, jadi kalau ini bedanya dengan yang nomor 1, ini mau langsung A pangkat N per B pangkat N. Kalau yang ini nomor 2, ini balikan dulu. Jadi B per
pangkat N per A pangkat N. Ini sama syaratnya A dan B sama-sama tidak boleh sama dengan 0, N-nya positif atau negatif. Kemudian A per B pangkat 0. Jadi setiap bilangan yang tidak sama dengan 0, itu nilainya sama dengan 1. Setiap A atau B dipangkatkan 0, itu hasilnya sama dengan 1. Dan A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0. Ini kita akan bahas di sifat-sifat permukaan yang lain, dibuktikan. Kemudian kita ambil contoh, nih 2 per 4 ini pangkatnya positif, 2 per 5 dipangkatkan 4, ini tidak lain pangkatkan masing-masing pembilang dan penyebut. Jadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ya. Ini 2 pangkat 4, 16 per 5 pangkat 4, 625. Kemudian 1 per 10 ini pecahan dipangkatkan negatif 3. Ini 1 per 10 kita balikan menjadi 10 per 1. Jadi 10 per 1 kali 10 per 1 kali 10 per 1 per 1 kali 1 kali 1. Ya. Ini sama dengan, nah ini 1000 per 1, hasilnya adalah 1000. Kemudian bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Kalau tadi bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat baik positif maupun negatif. Nah, Bapak ambil contoh. Ini A pangkat, ini bilangan bulat ya, pangkatnya pecahan N per 2. N per 2. Maka ini kita tulis nilainya sesuai dengan akar pangkat 2. Ini kalau tidak ditulis di sini di akarnya itu tidak lain adalah akar pangkat 2 dari A pangkat N. Tuh. Kemudian nih, secara umum kalau ada bilangan bulat berpangkat pecahan, ini A pangkat N per M, ini N pembilang, M penyebut, ini pangkat ya. A pangkat N per M itu tiada lain adalah akar pangkat M dari A pangkat N. Akar pangkat M dari A pangkat N. Dibacanya seperti itu. Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi. Kalau tadi mah, oh masih sama. Masih sama ya. Jadi ini karena pangkat N-nya menjadi A. Kemudian, nah ini kalau N per N, jadi bilangan pembilang dan bilangan penyebutnya sama, N per M, misalkan 2 per 2, 3 per 3. Jadi A pangkat N per N per N, atau A pangkat B per B, N pangkat C per C, jadi sama pembilang penyebutnya, itu sama dengan 1, ini selalu 1. Nah, maaf, ini A, ini hasilnya A, ini salah, hasilnya ini A, hasilnya A. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Nah, kita ambil contoh, 16 pangkat pecahannya adalah 1 per 2. Jadi ini sama dengan akar pangkat 2. Di sini tidak ditulis akar pangkatnya karena 2 itu menyatakan akarnya. Dari 16 pangkat 1 tidak ditulis pangkat 1. Berarti akar 16 itu sama dengan 16 pangkat 1. Dan nilainya adalah akar 16 4. Oke. Nah, karena mengapa 4? Karena 4 pangkat 2 hasilnya 6. Kemudian 8 pangkat 2 per 3. Nih, akar pangkat dari 3, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ini sama dengan akar pangkat 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Di duanya ini dikeluarkan, boleh ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini akar pangkat 3, kemudian ini pangkat 3, jadi kembali ke bilangan pokok itu sendiri ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu 2. Ini pangkatkan 2 sama dengan 4. Kemudian sekarang bilangan pokoknya negatif dipangkatkan 1 per 2 sama dengan ini tidak bisa. Kenapa?
Karena dalam akar itu tidak boleh negatif. Ini kan sama dengan akar pangkat dari negatif 16. Ya, tidak bisa. Hasilnya dalam akar itu harus positif. Akar pangkat 2 itu harus positif. Nah, sekarang kita menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Ya, jadi pangkat tak sebenarnya bisa 0, bisa negatif gitu ya. Operasi perpangkatan nomor 1 A pangkat 0, berapapun A-nya kecuali 0, tidak boleh 0 A-nya. Maka hasilnya sama dengan 1, selalu 1. Kemudian A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti yang tadi ya, pangkat negatif itu adalah 1 per atau bilangan pecah. Nah, itu kemudian ini yang sudah nih A pangkat N kali A pangkat N itu sama dengan pangkatnya ditambahkan karena bilangan pokoknya sama. Ini juga sudah A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Ini bagi, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M bagi A pangkat N, pangkatnya dikurang. Ini ya. A-nya tidak boleh 0. A pangkat N sama dengan A pangkat M 1 per. Nah, ini kalau berkalian bilangan pokok kemudian dipangkatkan. Ini sama dengan masing-masing A pangkat A kali B pangkatkan M sama dengan A pangkat M kali A pangkat M juga ini. Ini B pangkat M di sana ya. Ini harusnya B pangkat M. Jadi ini B pangkat N. Nah, itu ya. Ini pecahan A per B pangkatkan M, maka dipangkatkan masing-masing pembilang pangkat M per penyebut pangkat M. Ini tidak boleh 0. Nih, kita ambil contoh. Sederhanakan masing-masing bilangan dan masing-masing bentuk di bawah ini. Dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Ini yang A. Ambil contoh, X pangkat 5 kali X pangkat negatif 1. Nah, ya. Nah, kita bahas yang A dulu. X pangkat 5 kali X pangkat 1. Maka karena ini bilangan pokoknya sama menurut sifat perpangkatan, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi X pangkat 5 tambah negatif 1. 5 tambah negatif 1 atau 5 kurang 1. Jadi X pangkat 4. Mudah ya. Nah, yang kedua, A pangkat 2 kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi semuanya negatif 4. Ya, maka ini menurut sifat perpangkatan, perkalian bilangan pokok, kemudian dipangkatkan, maka masing-masing dipangkatkan. Jadi ini A pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 4, kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 4. Nah, maka hasilnya ini tinggal dikalikan, pangkat dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat 2 kali negatif 4, negatif 8. Kali B pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 4, maka tinggal kali ini pangkatnya dikalikan. Jadi P pangkat negatif kali negatif positif, B pangkat 12. Ini bilangannya negatif, arti lain ini adalah bilangan pecahan. Jadi ini artinya 1 per A pangkat 8. Nah, 1 per A pangkat 8 kali B pangkat 12. Maka sama dengan B pangkat 12 per A pangkat 8. Yang ketiga, nah ini bilangan pecahan dipangkatkan negatif. Maka menurut sifat perpangkatan, ya, ini masing-masing kita pangkatkan negatif 4. Pembilang pangkatkan negatif 4, penyebut dipangkatkan 4. Jadi pembilangnya X pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 4 per penyebutnya adalah Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 4. Setelah itu tinggal dikalikan pangkat-pangkat, karena ini pangkat dipangkatkan lagi. X pangkat negatif 2 kali negatif 4. Jadi negatif 2 kali negatif 4 adalah positif 8 per ini 3 kali negatif 4 negatif 12. Ini pangkatnya negatif, berarti ini sebenarnya 1 per. Jadi kebalikannya ya. Jadi X pangkat 8 kali Y pangkat 12 per 1. Nah, jadi per 1 jadi kembali tetap. Itu Y pangkat X pangkat 8 kali Y pangkat 12. Nah, ya. Nah, ini contoh lain ya, bisa kalian coba nanti. Coba ya, rekaman ini kalian catat lagi. Nah, ini hasilnya.
tinggal kalian nanti lihat ya. Ini mengubah yang ini dulu, mengubah bentuk dalam kurung ya, dalam pangkat positif. Jadi yang ini kan pangkatnya negatif, ini pangkatnya negatif. Nah, kita lihat pangkatnya aja dulu. Ini pangkat negatif itu 1 per jadi kebalikannya. B pangkat 4 ada di atas, kalau negatif, kemudian jadi positif, jadi di bawah. Kemudian ini A pangkat negatif 5 di bawah jadi ke atas. A pangkat 5. Ini B pangkat negatif 6 jadi ke atas. Jadi B pangkat 6. Karena kebalikannya. Ya, di pangkatnya negatif 2. Jadi tinggal kalikan ya. Pangkat 8. A-nya ditambahkan, pangkat A-nya ditambahkan, pangkat B juga ditambahkan. Nah, ini masing-masing kan pangkat negatif 2, pangkat negatif 2, pangkat negatif 2, A pangkat 8, pangkat negatif 2, B pangkat 2, pangkat negatif 2, per 5, pangkat negatif 2, masing-masing dipangkatkan negatif 2. Kemudian, nah ini negatif, jadi negatif, jadi ke bawah lagi. Yang ini juga negatif ke bawah lagi. Ini yang negatif di bawah jadi ke atas. Jadi ditukar atau kebalikannya. Negatif 2. Jadi 5 pangkat 2 per ini negatif 2 pangkat 2, A pangkat 8 pangkat 2, B pangkat 2 pangkat 2. Jadi pangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikalikan. Ini 25 per negatif kali negatif positif 4 ya. A pangkat 16, B pangkat 4. Sudah. Ya. Contoh berikutnya udahlah kita lewat ya. Ini contoh. Nah, bentuk akar. Bapak singgung nanti akan dibahas lebih lanjut pertemuan yang akan datang ya. Sudah singkat bentuk akar. Untuk M dan N bilangan bulat positif. Yang jadi bilangan bulat positif dari berapa mulainya? Bilangan bulat positif T artinya sama dengan bilangan asli ya. Nah, mulainya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nih, ada akar pangkat N dari A kali B. Ini di dalam akar ya. Di dalam akarnya A kali B. Makanya dimasing-masingkan. Ini sama seperti perpangkatan. Jadi masing-masingkan diakarkan A pangkat N dari A pangkat N dari B. Dan A dan B-nya masing-masing positif dan 0 atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini akar diakarkan lagi, maka akarnya dikalikan. Ini seperti perpangkatan aja ya. Ini akar diakarkan lagi. Maka ada akar ininya, dalam akar ini dikalikan. A-nya positif dan 0. Ini A per B diakarkan, maka masing-masing diakarkan. Pembilang diakarkan, penyebut diakarkan. Ini masih sama. Kita ambil contoh. Sederhanakan bentuk akar 72. Kan akar 72 tidak pas. Ada juga nih akar 64 ya. 6 kali 6 berapa? 36, 7 kali 7, 49, 8 kali 8, 64, 9 kali 9, 81. Jadi tidak pas kalau ini. Tapi ini bisa disederhanakan. Akar 72 ini bisa disederhanakan. Maka seperti apa? Nah, akar 72 ini. Nah, kita cari 72 itu perkalian berapa kali berapa. Tapi di dalam bilangan-bilangan itu ada yang bulat diakarkan atau yang pas diakarkan. 72 itu kita cari, ini dapatkan akar 36 kali 2. Nah, ini di sini 36 kali 2. Kenapa? Karena di sini ada yang pas diakarkan atau yang bulat diakarkan, itu akar 36. Berapa akar 36? Ya, akar 36 adalah 6. Nah, jadi kita sederhanakan untuk cepat-cepat ini akar dari perkalian bilangan maka masing-masing diakarkan. Jadi ini akar 36 kali akar 2. Akar 36 tiada lain itu hasilnya berapa? 6. Jadi 6 akar 2. Jadi akar 72 itu disederhanakan menjadi 6 akar 2. Oh, udah. Nah, langsung ke operasinya nomor 2 nih. Contoh. Akar dari 64 A pangkat 7 kali B pangkat 8. Ini 64 kali 4, padahal pas betulnya mau langsung 64 itu 8. Ya. Ini pangkatnya ditambahkan dulu.
dipisahkan. Ini yang supaya pangkat 4 nih, pangkat 4, pangkat 4, pangkat 4. Nih, ini kali tinggal yang pangkatnya bukan 4, berarti yang pangkat 2, pangkat 3 kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, ya. Ini berarti pas nih, 4, 4, 4, 4, berarti hilang, ini tinggal bilang pokoknya. Nah, itu pokoknya nih 2 kali A kali B kali B, 4 dari 2 pangkat 2, 4 dari 4 pangkat 3. Udah selesai. Nah, ini akar diakarkan, maka akarnya tinggal dikalikan. Ya, maka akarnya dikalikan. Ini akar pangkat 8, 6, 15 jadi 4x. Nah, ini juga pembilang dan penyebut tinggal diakarkan masing-masingnya. Ini akar pangkat 5 tuh diakarkan masing-masingnya. 5A pangkat 2 diakarkan per 5 akar pangkat 3 dari 4B pangkat 3. Tuh. Ya, lanjutkan terus sederhanakan ya. Nah, ini terlalu inilah. Nanti ini selanjutnya. Pokoknya kalian bisa sedikitnya paham mengenai apa namanya? Bentuk akar ya. Akar. Mungkin sementara dari Bapak sekian dulu untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bertambah ilmunya, kemudian mudah-mudahan kalian bisa paham sehingga kalian nanti bisa mengerjakan latihan untuk hari ini. Nah, latihan untuk hari ini kalian bisa buka di modul ya. Bagi yang punya silakan buka. Itu ada di halaman 8 dan ada di halaman 10. Kalian kerjakan di kertas saja. Beri nama dan kelas. Kemudian foto hasilnya kirim ke Google Classroom. Nanti kertasnya itu jangan hilang, suatu saat akan dikumpulkan. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Maka kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Doa dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.